Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 22 Mei 2025, Pekan kelima Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 7 sampai dengan 21. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai dengan 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bukan hanya mengasihi, tetapi Dia adalah Sang Kasih itu sendiri. Di dalam Dia, Bapa menunjukkan perhatiannya kepada semua manusia,
tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang berdosa pun tidak luput dari sentuhan kasih-Nya. Pengampunan ditawarkan kepada semua yang bersedia untuk bertobat. Dunia menawarkan kebahagiaan menurut versinya sendiri, yang sifatnya sementara. Namun ternyata ujungnya maut. Kesenangan duniawi cenderung berpusat pada ego pribadi. Kebahagiaan semacam ini bukanlah solusi untuk sukacita sejati dalam hidup kita. Tuhan rindu memberikan yang terbaik untuk kita. Sukacita yang tidak tergantung dari situasi diri kita. Namun sukacita karena Yesus sendiri yang memberikan kita segala kemampuan, jalan keluar, dan hasil yang terbaik dari setiap masalah yang kita alami. Syaratnya tidaklah sulit, yakni tinggal dalam kasih Yesus dan menuruti segala perintah-Nya. Di dalam kasih ada sukacita, dan sukacita itu akan menjadi penuh jika kita tinggal dalam cinta kasih Yesus dan Bapa. Bagi dunia yang sedang dibelit oleh individualisme, pewartaan Kristiani tentang cinta kasih menghadapi tantangan berat, tetapi sekaligus juga amat relevan. Kalau mau jujur, setiap manusia di lubuk hatinya mendambakan cinta kasih dari Allah maupun sesamanya. Santa Joaquima de Vedruna y Vidal. Joaquima de Vedruna y Vidal lahir di Barcelona, Spanyol, pada 16 April 1783 dari keluarga Kristiani yang saleh. Ayahnya bernama Lorenzo de Vedruna. Ia seorang aristokrat yang bekerja untuk kerajaan, dan ibunya bernama Teresa Vidal. Beranjak dewasa, orang tua Joaquima de Vedruna mengatur perjodohan dengan seorang pemuda bangsawan bernama Teodoro de Mas dan dikaruniai 9 orang anak. Setelah pernikahannya, Joaquima menghadapi 2 tantangan berat, yakni ketiga anaknya meninggal di usia yang masih muda dan juga suami yang meninggal karena perang, sehingga harus merawat 6 anaknya sendirian. Sepeninggal suaminya, ia pindah ke kota Vic yang tidak jauh dari Barcelona. Di sini, ia banyak berdoa dan mendirikan sebuah kongregasi apostolik yang membaktikan diri dalam karya-karya amal dengan membantu merawat orang-orang sakit dan pendidikan anak-anak di kota tersebut. Kongregasi tersebut bernama Carmelite Sisters of Charity dan resmi berdiri pada 6 Februari 1826. Kongregasi tersebut kemudian mendapat persetujuan resmi oleh Paus Leo ke-13 pada 20 Juli 1880. Ia meninggal karena wabah kolera pada 28 Agustus 1854 dan dimakamkan di Vic Osana, Barcelona. Ia dibeatifikasi pada 19 Mei 1940 oleh Paus Pius ke-12 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1959. Refleksi: cinta harus ditunjukkan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Dari Santa Joaquima de Vedruna y Vidal. Apakah cintamu sudah dibagikan pada sesamamu, atau kamu masih berkutat dengan dirimu sendiri? Tulisan oleh Frater Polikarpus Beda KH Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.